Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di Kopi High Channel. Gimana kabar teman-teman? Sehat selalu? Insya Allah. Pastikan sehat di masa masih tetap dalam masa PSBB ini. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan bahagia. Hari ini edisi High Talk edisi pertama. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama masternya, sama pionirnya, suhunya. Ini dia. Saya bakal ngobrol sama penulis buku ini nih. Buku A to Z memulai dan mengelola usaha kedai kopi. Kita bakal ngobrolin apa? Kita bakal ngobrolin tentang bisnis industri kopi di 2021 ini. Masih worth it apa enggak? Terus trennya menuju kemana 2021 ini bisnis kopi dengan semakin banyaknya gempuran bisnis kopi retail. Kita bakal ngobrol banyak sama penulisnya. Oke. Teman-teman yang butuh buku ini pun link deskripsi pembeliannya ada, saya taruh di deskripsi. Oke. Kita bakal ngobrol sama Kang Dani sama Om Aji. Hai, Assalamualaikum. Seperti yang teman-teman udah baca tadi di awal video ini, kita hari ini bakal ngobrol bareng master of the masternya, suhu dari segala suhunya di dunia perkopian. Ada Kang Aji sama Kang Dani. Mereka berdua yang menulis buku A to Z memulai dan mengelola usaha kedai kopi. Teman-teman tentunya banyak banget pertanyaan di komentar dari bulan yang lalu tentang mengelola kedai kopi, tentang bagaimana perkembangan bisnis kopi di 2021. Jadi kita bakal bahas sama ahlinya langsung. Ada Kang Aji silahkan. Halo. Kang Dani. Halo. Iya, teman-teman, di awal saya sudah menceritakan profil beliau-beliau ini. Jadi langsung aja kita ngobrol santai bareng mereka berdua. Kang Aji, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Kang Aji, gimana di masa pandemi ini? Masa pandemi ini kita masuk masa bertahan ya, kalau dari dunia bisnis. Survival mode ya kita istilahkan. Tapi di masa bertahan ini justru kita jadi berpikir lebih kreatif gitu. Dituntut untuk berpikir lebih kreatif bagaimana kita bisa menjual produk kita untuk tetap memberikan solusi bagi konsumen. Tuh, teman-teman, terjawab satu permasalahan di komentar. Wah, PSBB sepi, PSBB ternyata semua kalem, jangan hariwang, jangan khawatir. Bukan hanya teman-teman yang merasakan, begitu Kang Nani ya? Iya, betul, sama. Semua sama lagi turun. Kalau di Hulu gimana sih? Kerasa juga nggak ya PSBB? Di Hulu ya kerasa, teman-teman di Garut yang saya amati, juga di teman-teman di Bajawa, di Gayo juga terasa, terutama di tahun 2020 kemarin ya, pada saat panen serapan buah kopi segar itu sangat rendah sehingga harga hampir terpangkas 50%. Harga buah kopi segar akhirnya ya tidak ada pilihan karena tidak bisa disimpan lama. Kalau buah kopi segar akhirnya ya dijual dengan harga setengahnya. Oke. Meskipun lama-kelamaan membaik lagi harganya gitu. Tuh, lihat. Jangankan yang di hilir, kita para barista, kita pada pelaku usaha yang di Hulu pun ikut terpangkas 50% tadi Kang ya? 50% tuh. Kemarin kita ngomong sama Coach Chandra kapal selam ya.
Di Pasar Baru juga sama. Jadi PSBB ya pemerintah tolong. Nah, ini teman-teman perlu tahu yang tadi di awal video tadi saya bilang Kang Aji itu pemegang lisensi Q-Gather yang saya kenal yang ada di Bandung. Om Aji boleh nggak ceritain gimana sih awal mulanya? Kenapa Om Aji bisa tertarik sampai jadi Q-Gather? Ya, awalnya justru saya nggak suka kopi ya, jadi tapi pekerjaan sebelumnya membuat saya berkeliling ke beberapa pelosok di Indonesia dan juga di luar, di mana pada saat kita mengunjungi suatu daerah itu disajikan untuk membuka pembicaraan atau diskusi itu dengan kopi, terutama di Indonesia. Jadi padahal saya dulu es teh manis. Es teh manis ya. Q-Gather dulu minum es teh manis dulu. Jadi karena sering disajikan kopi-kopi hitam, akhirnya kenapa di setiap daerah itu harus ada kopi? Akhirnya saya lihat gitu, oh benang merahnya ini yang membuka kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman di setiap daerah itu dengan lebih mudah. Itu kan karena memang mengikuti budaya-budaya masing-masing tempat yang hal ini kopi. Mempelajari lebih lanjut di dunia kopi, ternyata Indonesia memiliki keragaman ya, untuk kopi sendiri, varietas dan sebagainya. Nah, saya juga mempelajari gimana caranya supaya bisa istilahnya mempercepat proses belajarnya. Karena kalau saya lihat dari buku atau dari konten di internet itu bisa dapat suatu pengetahuan ya, knowledge-nya, tapi skill saya atau keterampilan saya tidak bertambah di situ. Jadi makanya saya butuh guru atau butuh suatu bentuk usaha saya untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi. Nah, yang saya lihat license atau sertifikasi di grader ini menjadi salah satu hal titik poin penting itu untuk di dunia kopi juga. Nah, karena dia mencakup dari sisi hulu sampai dengan di tengah-tengah lah gitu kan. Jadi ini yang perlu saya pelajari lebih lanjut karena saya buta sama sekali nih, tidak tahu sama sekali. Jadi jangan khawatir kalau untuk ikut grader tidak perlu harus punya skill yang mumpuni di dunia kopi, tapi kita punya passion, punya sedikit pengetahuan pun itu udah menurut saya sudah cukup. Ya, tinggal bagaimana kita mengikuti kelas tersebut dengan baik. Gitu ya, dengan mentor-mentor yang ada di kelas tersebut karena mentornya juga bukan dari Indonesia aja tapi dari luar juga. Teman-teman udah dengar cerita Om Aji gimana awal mulanya beliau jadi seorang Q-Gather. Jadi buat teman-teman Om Aji berarti berawal dari kegelisahan pribadi meren ya Om Aji ya, keingintahuan pribadi di mana dari non penikmat kopi jadi penikmat kopi dan ingin tahu lebih lanjut mengenai dunia kopi seperti apa. Nah, karena saya tertariknya ke bidang edukasi yang saya amati ya otomatis menjadi seorang grader itu juga menjadi seorang edukator. Kalau di barista kan itu lebih ke eksekutor. Nah, ini yang saya lebih tertarik di gradernya. Oh iya, teman-teman nih, ini saya punya pertanyaan agak keresahan dalam hati saya, Om Aji. Om Aji kan sekarang udah Q-Gather, udah ada kelas juga, udah ada kopi shop juga. Masih minum kopi saset nggak Om Aji? Kopi saset masih? Tuh, Q-Gather aja masih minum kopi saset. Enak loh. Hati-hati teman-teman, jangan. Tidak setiap hari kita punya waktu yang cukup untuk nge-brew dengan metode manual atau dengan menyalakan mesin terlebih dahulu gitu kan, dan tidak di semua tempat juga ada kedai kopi yang menyajikan itu, jadi why not, kenapa tidak. Tapi masih kangen berarti rasanya juga ketika Om Aji, ya berarti ada kekangenan tersendiri sama kopi sasetnya berarti ya? Ya, ada kekangenan sendiri, bisa kita modifikasi dan memang ekspektasi kita tidak bisa kita samakan dengan yang kopi-kopi yang kekinian sekarang. Cuman untuk urgensi tuh. Sekarang kita beralih ke Kang Dani nih. Siap. Kang Dani dari mulai pengamat mungkin ya, bukan pengamat dan penikmat dari ya, gitulah, ya. Dari industri kopi dari hulu sampai hilir, bisa ceritain singkat Kang Dani gimana sejarahnya sampai bisa menulis buku selengkap dan sekeren ini. Kata saya, teman-teman, saya bakal naruh link deskripsi pembelian bukunya di bawah.
buat teman-teman yang mau buku ini, gimana Kang Dani? Iya, saya dulu bekerja di Swiss Contact Indonesia yang memang kerjaannya ngurusin komoditi Indonesia. Salah satunya yang tertarik kopi, dan tiap pagi si OB di kantor ya gitu nyajiin kopi, dan kopinya enak. Kadang-kadang berbagai beans dicoba dari berbagai tempat, dan ini sesuatu yang menarik. Jadi saya menikmati kopi dari situ. Nah 2016 saya baru terjun ke lapangan langsung karena ada program yang mengharuskan saya memang bersentuhan dengan petani kopi gitu ya, dengan pengolah kopi, sampai saya mendampingi petani kopi, pengolah kopi di Garut ikut lomba misalkan kontes kopi specialty Indonesia, kita 2 kali pernah masuk jadi juara dan seterusnya, dan menikmati, enjoy lah gitu, sampai akhirnya nyemplung. Dan saya berpikir waktu itu, aduh sayang, Indonesia tuh kekurangan referensi ya Om Aji, kekurangan buku bacaan yang terstandar tentang kopi gitu. Saya nyari ke toko buku kopi kok nggak ada gitu. Saya tanya ke penerbit, ada dulu 2010 Pak Edi Panggabean sehingga saya bukunya, dan sudah tidak terbit lagi. Jadi akhirnya ada penerbit Agromedia ngobrol-ngobrol, ya udahlah kita terbitin. Buku pertama saya itu Kopi Karena Selera Tidak Dapat Diperdebatkan 2018, sebelum yang ini Kang Difri. Dan itu betul-betul basic. Jadi minimal orang kalau ke kedai kopi tahulah basicnya kalau mesen ini teh artinya apa gitu. Iya. Termasuk pengetahuan dasar tentang budidaya, tentang sebagainya itu. Nah kemudian 2020 ya Pak Haji awal dengan Pak Haji ngobrol-ngobrol bikin yang lebih ke bagaimana orang bisa terjun di juga pengelolaan kedai kopi. Jadi memang hulu ke hilir kopi itu luas Kang Difri, dan kalau dibuat buku ya memang akhirnya dengan Pak Haji mana yang harus dimasukin, mana yang lebih penting ya. Dan teman-teman perlu teman-teman tahu, Harita teh dulu pertama kali saya mulai bisnis kopi, memang sedikit sekali buku atau literatur tentang bagaimana cara memulainya. Dan sekarang buku ini tahun kemarin ya kan 2020 ada buku ini. Jadi ini sangat membantu sekali, dan teman-teman zaman dulu tuh emang zaman Om Haji juga belum ada buku kayak begini. Nah makanya dengan keresahan mereka berdua terciptalah buku ini nih. Gitu. Om Haji, buat Om Haji dulu nih. Kenapa dulu milih di Bandung Timur Om Haji? Karena memang keluarga besar tinggal di sini pertama. Jadi tempat di Bandung Timur ini memang tempat tinggal gitu. Dan sekelilingnya memang saudara-saudara banyak tinggal di sini. Itu yang pertama. Kedua, ya kenal teman-teman juga kebanyakan di Bandung Timur. Oh gitu. Sehingga awal mulanya buka di sini itu kita sebagai tempat ngumpul sebenarnya. Oh. Jadi, dulu itu Ujung Berung ini belum masuk Kota Madya, jadi masih kabupaten. Ya? Sehingga kesana kalau kita ke arah kota itu jauh gitu kan. Terus juga harga-harga juga agak berbeda pada saat itu. Jadi kenapa kita tidak buat di Bandung Timur? Hanya ya sebagai tempat awalnya tempat kumpul-kumpul aja. Kopi-kopi yang sederhana aja kita bikin. Jadi, iya. Dan saya pikir berarti Om Haji teh belum punya visi ke depan, wah Bandung Timur teh bakal gini ke depannya. Ya, memang masih abstrak pada saat itu kan. Jadi visi misinya masih belum terlihat, hanya sebagai sederhananya kita menyajikan buat teman-teman dan saudara saja. Baru ada usulan, masukan seperti itu, bagaimana dikembangkan lebih lanjut. Baru kita buat lebih serius lagi pengembangannya seperti apa. Siap. Jadi Dewa Haji teh udah berapa tahun Om Haji sekarang teh? Dewa Haji itu rintisnya di 2015, awal komersilnya Januari 2016. Tuh teman-teman, jadi baru 4 tahun kita. 4 tahun loh. Jadi emang masih kalah sama yang lain. Tapi buat teman-teman memang semua butuh proses Om Haji ya. Betul. Jangan Om Haji, ini ada pertanyaan. Maaf banget. Ini pertanyaan agak karena kegelisahan di saya dan di teman-teman. Kalau saya membahasakannya, yang legend kalah dengan yang viral. Bagaimana menurut Om Haji dan Kang Dani? Maksud saya kan sekarang banyak banget yang viral itu membludak, sedangkan kan yang legend itu banyak Om. Gimana menurut Om dan Om Haji dulu? Oke, menarik nih ya, karena
kalau kita lihat yang viral sekarang itu, gitu, mereka diuntungkan dengan masuknya industri 4.0, di mana semua serba sosial media penggunaannya. Nah, itu yang membuat itu viral. Nah, masalah di balik keviralan itu, apakah mereka konsisten atau tidak? Apa yang mereka jual, apa yang mereka tawarkan, itu berbeda dengan yang legend, gitu kan? Ya, itu suatu hal yang berbeda itu di situ. Yang legend pun bisa diviralkan saat ini dengan menggunakan fasilitas yang ada. Gitu. Namun mereka kan memilih untuk tidak, ya karena mereka mungkin fokus untuk kualitas pada saat yang mereka dari awal membangun itu, gitu, memberikan produk yang memang buat konsumen-konsumen mereka. Dan kalau dilihat perbandingannya ya, yang saya amati, saya observasi juga, yang legend ini itu punya konsumen yang loyal. Yang bisa dibilang kalau legendnya 10 tahun, itu loyalitasnya sampai 10 tahun juga lebih bahkan. Jadi anak cucunya masih ngopi di sini. Betul. Ya. Sementara kalau yang viral, karena viral, otomatis kan penikmatnya juga ingin mencoba yang lain, yang viral yang lain gitu. Kita tidak tahu apakah mereka suka atau tidak, atau hanya ingin ikut terlibat dalam keviralan tersebut. Nah, itu yang perlu kita amati juga. Tapi untuk lebih spesifiknya, seberapa besar berbicara mengenai pasar atau keuntungan, itu harus lebih detail lagi data-datanya. Betul. Kang Dani gimana dah? Ya, saya kalau secara bisnis saya akan bicara tentang segmentasi pasar. Jadi semua kopi punya segmen. Nggak usah khawatir kok pada beli kopi itu sih. Ya nggak apa-apa, memang kopi itu disediakan untuk segmen itu gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ingin membuka kedai kopi misalnya, pastikan dulu segmennya mau siapa sih gitu. Jangan kemudian ke bawah-bawah saya mau segmen yang itu, akhirnya head to head dengan kopi-kopi viral yang memang modal memviralkannya juga gede mungkinnya gitu. Jadi ya akan sia-sia gitu. Nah, mending mulai dari kira-kira kalau saya mau buka kedai kopi, mau jual kopi, segmen saya siapa. Nah, produk kopi Anda sesuaikan dengan segmen itu, nggak apa-apa. Kopi itu nggak akan pernah kehilangan penikmat kok, peminum. Jadi tinggal kita mau ngambil yang mana. Nah, ketika segmennya udah ditentukan, baru tentukan tuh, kalau begitu segmennya kita tentukan, si segmen ini tuh habit atau kebiasaan minum kopinya kayak gimana sih? Nah, dia senangnya itu yang kalau stay itu lama atau enggak sih? Nah, kalau gitu misalnya menu pendampingnya senangnya kayak gimana sih? Dengan segmen itu kita bisa pricing atau penentuan harganya berapa sih dan seterusnya. Jadi nggak usah khawatir, jangan rebutan sama yang rame, nggak usah ya. Kata Pak Haji tadi, yang rame itu kalau viralnya cepet, habisnya juga cepat, tapi bukan doa ini. Maksud saya teman-teman coba pertimbangkan gitu. Yang sebentar naiknya jangan-jangan gitu juga nanti sebentar turunnya gitu. Jadi agak passionnya, bersabar. Itu step by step. Kenapa saya nanya itu, teman-teman? Itu pertanyaan nggak ada di di screen ini, nggak ada. Cuman karena memang itu yang terjadi sekarang ya, Om. Semoga tuh terjawab teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, tolong kasih saya 3 kata, Om, 3 kalimat buat teman-teman yang baru mau mulai nih bisnis kopi. 3 kata itu apa sih, Om? Ya, kata kalau saya satu, berani. Kedua, ya, berani ambil resiko ya. Jadi, itu yang paling penting. Yang kedua, bagi saya solusi. Jadi solusi di sini kita mau menawarkan apa yang mau kita jual. Buat siapa tadi, pasarnya yang jelas itu, targetnya siapa. Nah, yang ketiga ya modal. Tuh. Nah, modal ini jangan terpaku hanya modal uang, tapi kemampuan kita tadi, bekali kita dengan kemampuan, keterampilan, pengetahuan. Jadi itu merupakan modal juga, tidak hanya ngomong bicara uang ya, tetapi bagaimana kita menguasai bidang apa yang mau kita bangun untuk suatu bisnis tersebut. Siap. Investasi terbesar, investasi pada diri sendiri ya, Om ya, Kang ya. Yaitu knowledge, yaitu belajar yang pasti teman-teman. Apa tak Kang Dani? Tambahin dong. Saya 3 kata bebas lah. Kalau saya yang pertama motivasi sebetulnya. Motivasi itu maksudnya niat. Saya bikin kedai kopi itu mau ngapain sih? Gitu. Atau saya mau bisnis kopi mau ngapain? Karena ada beberapa teman yang dia lebih seneng kedainya tuh bagus dulu gitu, alat-alatnya. Gaya heula gitu. Gaya heula, ada pengunjung atau enggak mah urusan nanti. Itu teman-teman harus, kecuali teman-teman mau udah kelebihan duit itu mah silahkan gitu ya. Tapi kalau secara bisnis kan dia nggak akan berkelanjutan gitu. Jadi tentukan saya mau bisnis kopi atau buat kedai kopi itu motivasinya apa gitu. Itu satu. Yang kedua, perencanaan. Ini yang dibahas di buku ini salah satunya. Jadi teman-teman kadang-kadang saya pengen bisnis kedai kopi kudu jadi pokoknya. Nah itu kadang-kadang padahal secara hitung-hitungan nggak visible, nggak nguntungin gitu. Pokoknya mau kudu jadi.
bagus sih dalam itu mah motivasinya besar, tetapi ketika hitung-hitungannya nggak masuk mah ya jangan dilanjutkan. Atau cari mungkin lokasinya nggak cocok, cari lokasi lain. Dan terakhir fleksibel sebetulnya. Nah, misalnya menghadapi kondisi pandemi, perilaku pengunjung, perilaku konsumen berubah, pasar berubah, regulasi berubah, orang cara bersosialisasi berubah, daya beli berubah. Nah, harus fleksibel. Peluangnya apa yang bisa dimanfaatkan dalam kondisi yang berubah itu, kemudian resikonya benar-benar dihitung. Itu sih 3 kata dari saya. Tuh, teman-teman banyak banget kan yang mau baru mulai berkecimpung di dunia kopi. Jadi saya harap dengan obrolan kita bertiga ini teman-teman bisa benar-benar open minded, terbuka banget. Semoga bisa jadi solusi yang mulai bisnis kopi. Apa sih modal utama? Karena kebanyakan yang tadi kita diobrolkan di belakang video ini, seberapa penting sekolah dan seberapa lebih efektivitasnya lebih penting mana? Nonton YouTube atau ikutan kelas gitu. Nanti kita jawab nih di video ini. Oke, Om Aji. Nah, dengan semakin maraknya kopi shop menginvasi ekspansi besar-besaran, walaupun memang kata Om Aji tidak head to head, sebenarnya demand itu masih sama atau berbeda Om Aji? Yang kan tadi saya nanya Om Aji, menurut Om Aji bagaimana pendapat Om Aji dengan maraknya kopi shop yang melakukan ekspansi besar-besaran itu? Berdampak nggak sama kopi shop lokal sebenarnya? Ya, sedikit banyaknya ya memang ada dampaknya. Jadi cuman mereka punya segmentasi pasar yang berbeda. Nah, kita tidak perlu khawatir. Kembali tadi, perencanaan yang matang ini perlu dilakukan pada saat kita buka kedai kopi atau coffee shop. Karena kita tahu target pasar kita siapa, jelas. Nilai tambah apa yang mau kita berikan, yang berbeda dengan coffee shop lain. Jadi tadi modal kita untuk mengetahui nilai apa sih yang sebenarnya mau kita tawarkan. Oke. Pasti nggak akan sama dengan yang lain. Karena apa? Karena kita butuh perbedaan supaya orang juga datang ke coffee shop kita. Apa penawaran apa? Misalkan, oke, sekarang banyak kopi susu. Nah, kopi susu seperti apa yang mau kita tawarkan yang berbeda dengan yang lain? Lebih creamy, lebih manis, atau ada yang menggunakan jahe, ada yang menggunakan madu dan sebagainya. Tuh. Baru kita berbicara mengenai persaingan di dalam wilayah produk-produk kita sendiri. Jadi memang tadi nggak bisa kita head to head dengan melawan coffee shop yang dia strateginya menggunakan opening yang banyak gitu. Jadi kedai-kedai yang banyak sekaligus untuk menarik konsumen di tempat-tempat yang berbeda. Karena memang mereka dasarnya punya permodalan dana yang cukup kuat, dan mereka juga tujuannya yang kalau teman-teman baca ya, silakan baca ya, perusahaan-perusahaan tersebut silakan dibaca visi misinya mereka. Nah, itu akan terlihat visi misi mereka itu berbeda dengan visi misi coffee shop yang kebanyakan ya. Jadi yang membuka secara massal dan buka di berbagai tempat, selain permodalan dananya cukup, visi misi mereka itu memang mengejar valuasi dari perusahaannya sendiri. Memang mereka mau menjual kopi Indonesia atau menjual produk kopi, tapi tidak mengedepankan produk-produk yang coffee shop lain yang berikan. Jadi jangan takut, masih ada celah-celah nilai kopi apa atau nilai produk seperti apa yang mau kita tampilkan untuk kita bisa mendapatkan pasar-pasar yang sesuai yang kita inginkan.